warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Live Doc. Dalam segmen Bicara Gagasan bersama Kak Muhammad Nurhanjaya di SS, dari aktivis, pengusaha, hingga parlemen. Halo Kak, bagaimana kabar tak ini Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Di. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh ini Kak, mungkin saya bisa bacakan dulu CV-CV tak ini Kak, dari Silakan. bagaimana pendidikan tak dan tempat tanggal lahir tak. Siap. Baik, tempat dan tanggal lahirnya Kak Nurham itu di Ujung Pandang, asli Makassar Kak? Asli. Asli Makassar, Ujung Pandang, tanggal 7 Maret tahun 1987. Lumayan nih, anunya ini Kak, lumayan matang usianya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ada pasangan ini Kak? Sudah ada. Alhamdulillah nih Kak. Oke, untuk pendidikannya Kak Nurham itu semuanya di Makassar di Kak? Di Makassar Iya, semua. di Makassar. SD Negeri Kaluku Bodoa Makassar. Lalu pada saat selesai SD masuk SLTP Negeri 22 Makassar. Nah, boleh saya bertanya ini SLTP ini apa Kak? Karena untuk anak-anak seusia saya kayaknya kurang tahu ini SLTP ini apa Kak? SLTP Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. SMP Kak? SMP. Oh, SMP, betul. Lalu setelah SMP itu lanjut masuk pondok pesantren. Pondok pesantren. Pondok pesantren Darul Aman Gombara Makassar. Betul. Lalu masuk Unhas di S1 Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya. Iya. Iya. Tahun berapa Ki lulus Kak? 2012. Oh iya. Setelah 7 tahun. Oh, sudah banyak pengalaman berarti nih Kak. Dari 7 tahun itu ya, betul sekali. Karena saya lihat-lihat ini Kak, dari CV organisasi kita ini lumayan banyak nih Kak. Alhamdulillah. Nanti kita bicarakan lebih lanjut ini Kak terkait organisasi tak. Baik. Nah, karena tadi kan sudah saya tanya Ki, toh Kak bagaimana itu mulai dari pendidikan tak, terus bagaimana ini sekarang kehidupan pribadi tak mungkin Kak. Nah, sekarang yang perlu kita bicarakan ini Kak, bagaimana sih kesibukan tak saat ini dari setelah lulus kuliah sampai akhirnya alhamdulillah sudah berumah tangga seperti sekarang Kak. Mungkin bisa diceritakan kepada sekarang fokus urus keluarga dan jualan bakso. Wah, alhamdulillah. Di mana itu Kak jualan baksonya? Jualan baksonya di mana-mana. Di mana-mana, luar biasa. Nanti kita cerita di mana-mananya itu di mana saja. Betul sekali Kak. Oke. Nah, tadi Kak Nurham sudah menyinggung ini Kak terkait Kak Nurham membuka usaha bakso. Nah, untuk sebelum memilih berbisnis ini Kak, kan Kakak dikenal sebagai aktivis mahasiswa Kak. Iya. Nah, ini Kak Nurham aktif di organisasi mana saja Kak? Selain Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mungkin? Ya, berbicara organisasi, sepertinya saya mulai berorganisasi itu mulai dari SD. Luar biasa. Tapi ini, karena ditanya tentang organisasi kemahasiswaan, saya mulai dari himpunan mahasiswa jurusan. HMJ. Ya, HMJ. Saya di HMJ sempat dapat amanah jadi presiden mahasiswa. Oh ya, Masya Allah. Ya, jurusan arkeologi. 2 periode malah. Luar biasa Kak ini 2 periode nih. Jadi itu di HMJ, kemudian di BEM, yang kemudian dalam perjalanannya kami inisiasi jadi senat ya di Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian Pramuka Unhas diamanahi juga jadi ketua Dewan Racana Putra. Masya Allah. Kemudian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu yang betul-betul berjuang di situ, berproses di situ ya. Kita mulai dari komisariat di Fakultas Ilmu Budaya, kemudian dapat amanah jadi koordinator komisariat IMM Unhas, kemudian dapat kepercayaan jadi sekretaris umum di IMM Kota Makassar, kemudian jadi salah satu ketua di DPD IMM Sulsel. Pernah juga di Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar. Kemudian sekarang dapat amanah dari SUMU, jadi koordinator daerah Sulsel, Serikat Usaha Muhammadiyah. Oh iya, berarti memang Kakak ini lumayan lama berkecimpung di dunia per-Muhammadiyahan ini Kak. Alhamdulillah. Astagfirul khairat. Masya Allah. Tadi Kak Nurham kan sudah bilang bagaimana itu Kak Nurham mulai berorganisasi dari tingkat fakultas sampai pada tingkat mana tadi Kak? DPD? Tingkat Sulsel, provinsi ya. Provinsi. Kan cukup lama nih kini Kak di dunia organisasi, mulai dari pimpin himpunan UKM sampai pramuka dan tingkat daerah tadi.
apa sih Kak yang membuat Kakak itu bisa termotivasi untuk berproses dalam lembaga kemahasiswaan tersebut? Apa motivasi yang paling dari dalam hati itu yang bisa buat tergugah untuk memimpin? Ya, motivasinya banyak sebenarnya, tapi yang paling utama adalah belajar. Ya, karena saya yakini bahwa tempat belajar itu ada dua. Yang pertama di pendidikan formal dan non formal. Ya, formal saya pikir kita sama-sama tahu di bangku perkuliahan, bangku sekolah itu kita belajar memang di situ sesuai dengan kurikulum yang sudah ada patokannya, ya kan? Ya, betul, Kak. Kemudian yang lebih dari itu ya saya anggap organisasi itu wadah juga tempat belajar. Ya, wadah untuk berproses, untuk belajar yang bisa kita pakai dalam kehidupan yang akan datang, ya. Dan itu sudah saya rasakan manfaatnya. Oh iya. Saat sekarang ini. Motivasi tapi memang untuk belajar, terus mendapatkan wadah. Ya, selain itu juga yang menarik di dunia organisasi adalah kita bisa bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak latar belakang, banyak karakter. Ya, bertemu dengan teman-teman mahasiswa dari berbagai daerah, ya. Dan berbagai disiplin ilmu tentunya. Iya, betul sekali Kak. Nah, berarti banyak sekali nih Kak pengalaman-pengalaman tak dari tingkat kuliah tadi sampai akhirnya. Belum banyak, masih mau ditambah lagi. Masya Allah, Kak, betul-betul rendah hati nih Kak. Dari pengalaman organisasi tak itu Kak, yang kita peroleh dari zaman kuliah, mungkin dari zaman SD bahkan, apa yang masih sampai sekarang kita terapkan di kehidupan tak Kak, di masa-masa berbisnis ini? Ya, karena di organisasi itu kita tempatnya belajar. Ya, setelah belajar tentu kita ada yang kita tahu. Dan banyak sekali hal-hal yang saya temukan di dunia organisasi kemudian saya terapkan dan saya gunakan di dunia keseharian saya sekarang. Ya, tentunya di dunia usaha yang saya fokus jalani saat ini. Ya, manajemen organisasinya, manajemen administrasinya, manajemen SDM-nya, dan banyak lagi pelajaran-pelajaran yang kita dapat di organisasi, dan itu sangat sinkron dengan dunia usaha yang kita jalani setiap hari. Oh iya, dunia bisnis ini memang betul-betul banyak kedisiplinan mungkin dari zaman organisasi yang kita terapkan hingga saat ini nih Kak, sampai di masa berbisnis. Betul sekali Kak. Nah, terkait tadi Kak tentang kedisiplinan dan manajemen kehidupan Kak, kalau boleh mungkin Kak Nurham sharing-sharing lagi nih tentang bagaimana filosofi dan prinsip hidupnya Kak Nurham yang Kak Nurham betul-betul pegang sejak mahasiswa sampai sekarang akhirnya bisa buka bisnis di berbagai outlet Kak. Mungkin bisa diceritakan secara langsung. Saya satu saja, saya prinsip hidupnya itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lainnya. Dan itu memang dari zaman santri, ya, saya sangat pegang teguh itu sampai sekarang. Harus bermanfaat untuk banyak orang. Betul sekali, Masya Allah. Sangat-sangat bila bisa dilihat memang ini Kak, prinsip hidupnya ya. Nah, dari cerita-cerita tadi itu Kak, kan pastinya di dalam pengalaman hidup ini Kak, tidak mungkin cuma yang lurus saja, yang sudah diaspal saya jalanan ini Kak yang kita lewati. Pasti ada banyak kerikil-kerikil di jalan yang sudah pernah kita lewati juga Kak. Mungkin bisa dibagi Kak, bagaimana pengalaman-pengalaman tersulit ini Kak, bagaimana pengalaman sulit yang pernah Kak Nurham lewati dari zaman masih merintis usaha, atau mungkin bisa dikilas balik lagi dari zaman memegang lembaga sampai saat ini Kak. Mungkin ada pengalaman sulit yang buat Ki betul-betul termotivasi dan bisa betul-betul jadi titik balik hidup Kak. Mungkin bisa diceritakan Kak. Betul ya, namanya juga kehidupan ya, ada dinamikanya, ada suka dan dukanya. Begitupun di dunia usaha. Jadi sebelum saya usaha bakso seperti sekarang ini ya, saya tidak terhitung lagi berapa banyak usaha yang coba saya jalankan, kemudian berapa usaha yang saya rintis dan kemudian belum maksimal dan akhirnya tidak bertahan sampai sekarang. Ya. Dari proses itu kemudian ya lahir beberapa masalah ya, dan kalau ditanya masalah apa yang tersulit ya tentu masalah finansial, masalah keuangan. Jadi dari beberapa usaha yang kemudian coba saya rintis itu dan akhirnya tidak sukses,
ya. Nah, itu meninggalkan beban, ya, dalam hal ini beban finansial berupa utang yang jumlahnya tidak sedikit. Ya. Namun alhamdulillah, ya, namanya masalah ya pasti ada pasangannya. Ya, ada solusi tentunya. Jadi Kak Nurham ini sudah bisa menemukan titik balik dari berbagai permasalahan yang Kak Nurham alami mungkin dari awal. Alhamdulillah. Awal kuliner tersebut berjalan usaha kuliner tersebut berjalan. Lalu Kak, mungkin bisa Kakak ceritakan ini Kak, bagaimana prinsip tak untuk dunia bisnis, sehingga mungkin dari beberapa pengalaman gagal tak itu Kak bisa lebih terpacu lagi Kak untuk maju. Prinsip hidup apa yang kita pegang untuk dunia bisnis Kak? Mungkin selain kejujuran, karena pasti kejujuran adalah yang paling utama Kak. Sama saja, ya, prinsip saya bilang tadi cuma satu, ya, khairun nas anfa'uhum linnas, ya, tetap ya dalam dunia organisasi, dalam dunia bisnis itu saja yang saya pegang. Jadi memang orientasi saya itu membuat bisnis itu ya bagaimana bisa melibatkan dan memberdayakan banyak orang. Ya, saya ingat beberapa bisnis yang melibatkan banyak orang. Yang pertama ada saya usaha bisnis sepatu, kita punya belasan karyawan. Kemudian setelah itu saya buka travel, punya belasan juga karyawan. Kemudian setelah itu saya coba bisnis fotografi, ya. Ya, saya sempat juga jadi fotografer. Masya Allah. Dan kita punya puluhan, ya, belasan sampai puluhan tim, yang tim profesional yang tergabung di saya namakan Jaya di Foto, Jaya di Studio waktu itu. Dan sekarang di Bakso Daengku ini, ya, lagi-lagi saya melibatkan banyak pihak, ya. Kalau di rumah produksi kita itu sudah ada puluhan tim produksi yang bantu buat bakso setiap hari. Masya Allah, ya. Sudah termention berarti ini Kak, nama baksonya apa? Bakso Daengku. Betul sekali. Ya, sebentar rencana mau sebut, tapi ternyata tidak sengaja. Kak, ya, Masya Allah. Oke, Kak Nurham. Dari tadi kita sudah membicarakan tentang lembaga dan pimpinannya Kak Nurham, kemudian kuliner dan usahanya, dan prinsip hidupnya. Untuk prinsip hidupnya Kak Nurham tadi tentang bagaimana Kak Nurham bisa membawa kebermanfaatan kepada orang lain. Nah, apa saja cara-caranya Kak Nurham sebagai pebisnis ini untuk bisa berbuat baik dengan orang banyak Kak? Langkah apa yang Kak Nurham lakukan selama ini untuk bisa membantu sesama? Silahkan dijawab Kak. Ya, ini yang sementara coba saya lakukan dengan usaha Bakso Daengku. Ya, salah satu caranya ya yang pertama melibatkan banyak orang. Yang pertama adalah melibatkan tim produksi. Artinya bukan saya saja dan keluarga yang kemudian terlibat mengelola usaha ini, tapi kita libatkan orang-orang sekitar, keluarga-keluarga terdekat untuk sama-sama berada di rumah produksi Bakso Daengku. Jadi sekarang alhamdulillah Bakso Daengku sudah punya puluhan tim produksi yang memproduksi lebih kurang 1 ton setiap harinya. Masya Allah, 1 ton, luar biasa. 1 ton bakso setiap harinya. Nah, setelah itu kemudian kita coba libatkan lagi lebih banyak orang dengan membuka kemitraan. Jadi sekarang Bakso Daengku membuka 2 kemitraan. Yang pertama kemitraan Bakso Frozen. Jadi kemitraan Bakso Frozen itu yang menjual aneka macam bakso dalam bentuk kemasan, ya, yang pakai freezer. Oh iya. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah mitranya sudah sekitar 60 mitra yang tersebar di 3 provinsi. Ya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian yang kedua adalah mitra gerobak. Alhamdulillah mitra gerobak ini kemudian yang saya juga sangat bersyukur animo masyarakat menyambut bentuk usaha ini itu cukup tinggi, ya. Sekarang di usia kemitraan menjelang 2 tahun kita sudah punya 250 outlet gerobak. Masya Allah, ya. 250 ini yang Kak tersebar di 5 provinsi. Masya Allah. Ya. Provinsi apa saja itu Kak? Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Wah, Masya Allah, per hari ini sampai Maluku, Kak? Maluku. Per hari ini kita ada pendaftaran mitra dari Papua. Wah, silakan untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan mitra dari daerah Papua bisa langsung menghubungi Kak Nurham ini, Kak. Betul, ya. Dari itu semua kemudian
ya tercipta terwujud niat untuk melibatkan banyak orang. Ya, alhamdulillah kita sudah ada ratusan mitra yang tersebar di 5 provinsi yang saya sebutkan tadi. Betul, luar biasa sekali nih Kak. Bahkan sampai ke Maluku. Jadi Malukunya itu Maluku yang jauh malah, yang sudah dekat dari Merauke. Oh, Masya Allah, betul sekali Kak. Baik Kak, tadi sudah Miki ceritakan tentang bagaimana Kak Nurham di dunia bisnis. Nah, kita beralih ke segmen lain ini Kak. Kak Nurham bisa tebak mungkin segmen apa ini Kak? Bisa. coba ditebak. Sudah ada bocoran dari Pimret ini. Waduh, Masya Allah. Iya Kak, jadi silakan. Kita akan masuk ke perbincangan tentang dunia politik bersama Kak Nurham. Iya. Kak Nurham bersedia nih Kak untuk dikulik-kulik? Insya Allah sedikit-sedikit Insya Allah. Oke Kak, kan ini ada kabar Kak kalau Kak Nurham akan terjun ke dunia politik setelah akhirnya lama jadi aktivis, lalu pengusaha, hingga akhirnya akan menjadi anggota parlemen, Insya Allah. Apa yang menginspirasi Kak Nurham untuk terjun ke dunia politik Kak? Ya, yang pertama saya bilang ya kabarnya betul. Wah, Masya Allah. Sudah betul ini kabar? Betul kabarnya. Ya. Kabar valid. Kalau ditanya soal inspirasi, sebenarnya nggak ada yang menginspirasi. Cuma saya melihat ini berangkat dari kegelisahan saja ya. Saya lihat karena pengalaman di organisasi memungkinkan ya untuk bisa diaplikasikan juga di dunia politik yang betul, saat ini. Ya, saya bilang kenapa kegelisahan? Ya karena memang saya lihat kondisi perpolitikan saat ini yang memang membutuhkan ya kader-kader yang masih berada di garis lurus. Ya, saya merasa masih berada betul, di jalur itu ya, dan untuk terlibat turun tangan. Oh, oke Kak. Karena Kak Nurham ini akan turun tangan ke dunia politik, pastinya sudah beredar ini kabar ke keluarga-keluarga Kak. Nah, bagaimana respon keluarga Kak, utamanya istri tercinta yang berada di balik layar ini Kak? Bagaimana respon dan persetujuan dari keluarga ini Kak tentang Kak Nurham yang akan memasuki dunia politik ke depannya? Jadi prosesnya cukup panjang juga ya. Jadi tidak serta-merta tiba-tiba langsung mau terjun ya, karena memang sebenarnya bukan bidang saya ya, bukan bidang saya, karena kita sudah sampaikan tadi ya, kita sekarang fokus di dunia usaha. Namun karena berkat dorongan, motivasi, support dari istri ya, istri tercinta, Masya Allah, alhamdulillah saya niat ya, saya bulatkan tekad ya, dan tentu komunikasi dengan keluarga-keluarga inti juga, kepada dukungan dari orang tua, dukungan dari mertua, dan dukungan dari keluarga-keluarga dekat itu, Masya Allah, luar biasa. Mereka support semua, dan tentu saya tidak akan berani ya mengambil keputusan ini kalau tidak ada dukungan, doa dan restu dari keluarga. Ya, Masya Allah. Memang sudah berarti keputusan Kak Nurham ini sudah dilatar belakangi oleh support dari keluarga, utamanya keluarga terdekat. Betul. Oh iya, betul sekali Kak. Oke Kak, kan Kak Nurham ini dari sekolah di Makassar, kemudian sekarang bertempat tinggal di daerah Goa, dan banyak beraktivitas di daerah Makassar dan Goa. Lalu saya dengar ini kabar kakak akan menjadi dapil di daerah Sinjai. Betul. Nah, kenapa ini Kak pilihannya dapil Sinjai padahal Kak Nurham itu lebih banyak beraktivitas di Makassar dan Goa? Betul ya. Pilihannya juga termasuk pilihan Makassar dan Goa, karena saya memang lahir dan besar di Makassar ya, otomatis punya teman kecil, teman sekolah itu kebanyakan di Makassar. Kemudian lebih kurang 15 tahun terakhir ini saya domisili bertempat tinggal di Goa. Ya, tentu relasi teman kerabat itu juga banyak di Goa. Namun kemudian saya memutuskan dengan beberapa pertimbangan untuk memilih dapil 4 Kabupaten Sinjai ya, untuk mendaftar sebagai calon legislatif di sana. Ya, itu karena saya merasa perlu untuk kembali ke kampung. Kembali ke kampung halaman untuk memberikan kontribusi terbaik untuk daerah. Ya.
Mungkin itu alasan yang sangat mendasar. Berarti memang Kak Nurham ini berasal dari Sinjai dan nantinya akan ada di Dapil 4 Sinjai ya teman-teman. Betul, ya. Betul Dapil sekali. 4 itu meliputi Sinjai Barat dan Sinjai Tengah. Ya, betul sekali. Oke Kak, boleh mungkin diceritakan juga di partai apa Kakak akan berkontribusi dan mencalonkan diri Kak? Daerah apa saja itu Kak untuk Dapil 4 Sinjai? Meliputi Sinjai Barat dan Sinjai Tengah. Oh iya. Oke Kak, dan akan maju bersama partai, mungkin bisa ditanya pada ya, langsung saja ya. Insya Allah dengan Partai Umat bersama umat. Bersama umat, Masya Allah. Oke Kak, apa alasan Kak Nurham untuk mengapa memilih berjuang di Partai Umat sendiri Kak? Ya, alasannya ada beberapa alasan. Sebelum memutuskan untuk Partai Umat juga ada beberapa partai yang coba kami jajaki, namun akhirnya memilih Partai Umat karena ada dua sosok. Ya. Siapa sosoknya itu? Ya. Bisa diceritakan? Yang pertama ini sosoknya adalah yang mengusung dan yang diusung. Ya. Yang pertama Bapak bangsa kita, Bapak Reformasi, Prof. Amin Rais. Jadi selain sebagai pendiri Partai Umat, beliau sebagai ayahanda di Muhammadiyah. Iya, ayahanda kita jadi, semua, betul, Kak. Ayahanda betul, kita, sosok teladan bapak bangsa yang jadi panutan memang untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Iya, betul Kak. Kemudian sosok kedua yang diusung beliau sebagai calon presiden. Ya. Aduh. Saya pikir kita bisa sama-sama tahu siapa beliau. Beliau Bapak Anies Rashid Baswedan. Ya, kalau kita melihat track record beliau sebagai mantan gubernur, mantan menteri dan sebagai akademisi, ya saya pikir sosok yang sangat cocok untuk memimpin kita di periode yang akan datang. Betul, sangat ideal ya. Iya, ideal sekali. Memimpin kita, betul sekali Kak. Ya. Insya Allah Kak, ketika misalnya Kak Nurham terpilih, amin ya. Amin, ketika amin. Kak Nurham terpilih nantinya, visionernya Kak Nurham ini seperti apa Kak? Apa saja yang akan Kak Nurham perjuangkan untuk masyarakat Sinjai ke depannya Kak? Insya Allah ya, doakan sama-sama. Tentunya ketika diberikan amanah sebagai anggota legislatif, ya fungsi-fungsi legislasi yang harus dikedepankan. Ya, apa itu? Saya pikir kita tahu sama-sama ya, fungsi penganggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan sebagai anggota dewan yang harus kita kedepankan. Selain itu sebagai seorang pengusaha, ya saya akan berusaha mendorong masyarakat, mendorong umat bersama Partai Umat ya, tentunya betul sekali, untuk maju dalam hal dunia usaha, ya wirausaha, kemudian ya mengembangkan potensi-potensi daerah, ya terkait dengan kewenangan sebagai anggota legislatif di Kabupaten Sinjai. Iya betul Kak, apalagi Kak Nurham sendiri berasal dari Sinjai. Iya, kampung halaman. Iya, pasti Kak Nurham sendiri punya keinginan untuk bagaimana bisa memajukan daerahnya sendiri. Betul. Ya, insya Allah salah satu program yang akan kita laksanakan adalah membentuk rumah umat di setiap dusun yang ada di Dapil. Ya, betul, Kak. Salah satu fungsi rumah umat itu adalah menjadi pusat pembinaan umat. Ya, pembinaan umat, menampung aspirasi rakyat, insya Allah jika kedepannya terpilih. Ya, kemudian di rumah umat pula kita akan mendorong pertumbuhan ekonomi, ya, memaksimalkan potensi usaha yang ada di daerah, ya, mengembangkan potensi-potensi pemuda, ya, yang punya semangat untuk memajukan ekonomi di daerah. Betul, insya Allah. Insya Allah. Berarti harapan dan tujuan serta visi misi dari Kak Nurham ini sudah sangat jelas untuk membangun masyarakat Sinjai. Yeah. Betul Kak. Wah, dari beberapa obrolan kita ini Kak di podcast Live Doc ini, dari Kak Nurham ini teman-teman kita bisa belajar bagaimana kejujuran itu bisa membawa kita kepada
kesuksesan, lalu kemudian kita bisa belajar mengenai tanggung jawab dan bagaimana Kak Nurham itu tidak pantang menyerah dalam dunia berbisnis, dari aktivis, kemudian menjadi pengusaha, hingga menjadi insya Allah nantinya akan menjadi anggota parlemen ya Kak. Amin, insya Allah. Doakan. Baik Kak, demikian obrolan kita di podcast Live Doc bersama tokoh kita Kak Nurham Jayadi. Semoga teman-teman bisa mengambil semangat dan motivasi dari obrolan kita bersama Kak Nurham. Ya betul ya Kak Nurham? Kita berharap semoga Kak Nurham bisa maju dan terpilih di Dapil 4 Sinjai serta merealisasikan semua niat baik yang telah direncanakan insya Allah. Mohon dukungannya teman-teman. Sampai bertemu di podcast Live Doc selanjutnya bersama para tokoh lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nurham telah Sama-sama bersama kita sampai detik ini.